Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 21022120. Saya akan menjelaskan 5 materi mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan, yaitu ibadah, salat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Materi pertama yaitu ibadah. Definisi ibadah adalah tunduk kepada segala perintah dan larangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Macam-macam ibadah, satu berdasarkan pelaksanaannya. Macam ibadah jasmaniah dan rohaniah, contohnya salat dan puasa. Macam ibadah rohaniah dan maliyah, contohnya zakat. Macam ibadah jasmaniah, rohaniah, dan maliyah, contohnya ibadah dan haji. Berdasarkan bentuk dan sifatnya. Macam ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir, doa, dan baca Al-Quran. Macam ibadah yang berbentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu atau menolong orang lain. Macam ibadah dalam bentuk pekerjaan telah ditentukan bentuknya, contohnya salat, puasa, zakat, ibadah, dan haji. Macam ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa, i'tikaf, dan ihram. Macam ibadah yang berbentuk mengukurkan had, contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah macam ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Ibadah ghairu mahdah atau umum atau muamalah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Ibadah ini dilakukan antara sesama manusia atau hubungan horizontal. Ibadah ghairu mahdah contohnya silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, dan perbuatan baik lainnya. Dalil tentang ibadah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, yang artinya Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Manfaat ibadah. Ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah yang maha besar yang memiliki segala kesempurnaan. Materi kedua yaitu salat. Definisi salat menurut istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Syarat salat: berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku, i'tidal, sujud dengan sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi, salam. Syarat salat: beragama Islam, balik, berakal, mengetahui waktu masuknya salat, menutup aurat, menghadap kiblat. Tata cara taharah menurut Ta'zih Muhammadiyah. Niat berwudu karena Allah semata, membasuh tangan tiga kali sambil menyela-nyela jari jemarinya, berkumur-kumur secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung dan kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali, membasuh wajah 3 kali secara merata sambil mengucek ujung bagian dalam kedua mata, membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri dengan cara yang sama, mengusap kepala sekaligus dengan telinga cukup 1 kali, membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyela jemari sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama. Tertib mandi wajib: mencuci kedua tangan, 2. mencuci parji atau kemaluan dengan tangan kiri, berwudu seperti wudu untuk salat, menyiram air ke kepala secara merata atau keramas sambil menguceknya sampai ke dasar kulit kepala, menyiramkan air ke seluruh badan atau mandi sampai rata yang dimulai dari kanan kemudian kiri. Tayammum: mengucap basmalah yakni bismillahirrahmanirrahim, mengusap kedua telapak tangan ke wajah 1 kali. Dalil tentang salat terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya
menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang berseru kepada hambanya untuk melaksanakan salat dan zakat. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Manfaat salat. Salat merupakan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala karena aktivitas salat dapat mendekatkan diri kepadanya. Tidak hanya untuk mendekatkan diri pada Allah, salat juga untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Materi ketiga, puasa. Definisi puasa menurut Islam adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dan segala membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Hal-hal yang membatalkan puasa: sesuatu yang sampai ke rongga bagian dalam tubuh atau jauh atau kepala, berobat dengan cara memasukkan sesuatu pada salah satu dari dua jalan kubur dan kubur, muntah dengan sengaja, melakukan hubungan seksual secara sengaja, keluarnya air mani, haid, murtad. Tujuan berpuasa: meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan mengapa umat Islam harus puasa di bulan Ramadan ini merujuk sejumlah dalil baik dari Al-Quran, hadis, dan ulama atau ijma'. Manfaat puasa bagi kesehatan: mengontrol gula darah, meningkatkan kesehatan jantung, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan hormon pertumbuhan, mencegah tanda penuaan. Materi keempat, definisi haji. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Rukun haji: ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Syarat-syarat haji: beragama Islam, berakal sehat, sehat secara jasmani dan rohani, balik, mencapai usia dewasa, merdeka, bukan seseorang budak, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Macam haji: haji kiran. Kiran berarti berteman atau bersamaan. Haji tamattu. Kata tamattu berarti bersenang-senang. Haji ifrad. Secara bahasa, ifrad berarti menyendirikan. Hal-hal yang membatalkan haji: 1. Bersenggama atau berhubungan intim, meninggalkan salah satu rukun haji. Hal yang dilarang dilakukan ketika ihram: memotong atau mencukur segala rambut yang ada di seluruh tubuh, baik bulu di wajah, bulu di ketiak, atau bulu di kemaluan, mengunting kuku, memakai penutup kepala, memakai pakaian yang berjahit, mengenakan wangi-wangian. Dalil tentang haji terdapat pada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, dan semesta alam. Manfaat ibadah haji: meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Jamaah haji akan mengalami perubahan yang membuatnya jauh lebih baik, hati menjadi tenang, dan semakin mendekatkan diri dengan Allah. Ibadah haji dapat menghapus dosa-dosanya yang pernah kita lakukan. Materi kelima, definisi ibadah. Malia. Ibadah malia merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, yang dikenal dengan amal jariah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang paling umum diketahui oleh umat Islam. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap umat Islam pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah harta yang dikeluarkan oleh musaki, orang yang berzakat melalui amal zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Jumlah zakat fitrah yang diberikan bisa dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter per orang, dengan kualitas yang dipakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi jangan berikan barang yang kualitasnya lebih rendah dari yang biasa kamu pakai sehari-hari. Sedangkan zakat mal biasanya dibayarkan dalam bentuk uang, emas, perak, logam, dan
perniagaan, atau aset berharga lainnya yang dimiliki dan disewakan. Macam-macam ibadah maliyah. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah menurut bahasa artinya jujur atau benar. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Kifarat menurut bahasa artinya menutup. Kifarat menurut istilah artinya sejumlah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh Allah. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat, disebut dengan dahiyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah menurut bahasa artinya pemotongan. Akikah menurut istilah artinya menyembelih kambing di hari ke-7 atau kelahiran seorang bayi. Al-hadyu merupakan suatu bentuk penyembelihan binatang ternak atau domba sebagai denda. Dam adalah denda yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melanggar amalan wajib, baik itu disengaja ataupun tidak dalam ibadah haji atau umroh. Itulah 5 materi tentang Al-Islam kemuhammadiyaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.